Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi Septisia dan rekan saya Selvi Wulandari. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Anak dengan Gangguan Perilaku dan Emosional atau Tunalaras. Materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu definisi anak dengan gangguan perilaku eh, dan emosional atau tunalaras. Istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang artinya kurang dan laras itu artinya tidak sesuai. Jadi, tunalaras adalah anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1952, anak tunalaras adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang atau berkelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran norma-norma sosial, kemudian kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok orang lain. Materi selanjutnya yaitu prevalensi anak dengan gangguan perilaku dan emosional atau tunalaras. Kaufman dan Halahan menyebutkan prevalensi anak tunalaras itu berjumlah 2% dari anak usia sekolah. Di Indonesia, anak tunalaras itu berjumlah 1.775.000 orang. Menurut Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2006, anak tunalaras yang berjumlah 1.775.000 orang itu baru tertampung 788 orang yang tersebar di 13 sekolah luar biasa se-Indonesia. Materi selanjutnya yaitu area masalah anak dengan gangguan perilaku dan emosional atau tunalaras. Faktor-faktor yang menyebabkan anak tunalaras yaitu yang pertama ada faktor psikologis. Terganggunya faktor ini itu biasanya diwujudkan dalam bentuk tingkah laku menyimpang seperti anak abnormal, kemudian agresif, regresif. Faktor yang kedua yaitu faktor psikososial. Gangguan tingkah laku yang tidak hanya disebabkan oleh adanya frustasi, kemudian melainkan juga adalah pengaruh dari faktor lain seperti pengalaman masa kecil yang tidak menguntungkan perkembangan anak. Yang ketiga yaitu faktor fisiologis. Gangguan tingkah laku yang disebabkan terganggunya proses aktivitas organ-organ tubuh sehingga tidak berfungsi sebagai mana mestinya. Penyebab anak tunalaras menurut Suci Hati yaitu adalah kondisi atau keadaan fisik, kemudian masalah perkembangan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Selvi Wulandari dengan NPM 1801031014. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan yaitu yang D, identifikasi anak dengan gangguan perilaku dan emosional atau tunalaras. Nah, identitas di sini itu sangat penting dalam dilakukannya oleh guru untuk memperkenalkan keberadaan anak dengan gangguan emosi dan perilakuan. Nah, identitas ini juga kunci dari keberhasilan proses pendidikan anak. Nah, dalam program pendidikan kegiatan identifikasi anak ini dengan kebutuhan khusus memiliki 5 fungsi, yaitu yang pertama penjaringan, screening, yaitu menandai gejala anak dengan gangguan emosi dan perilaku di lingkungan kelas ataupun dengan menggunakan alat identifikasi yang telah ditetapkan sehingga akan dapat membedakan antara anak yang dengan gangguan emosional dan perilaku dengan siswa-siswa normal atau yang keberkebutuhan khusus. Nah, yang kedua ada pengalihan tangan. Nah,
pengalihan tangan ini tuh menerapkan apakah anak cukup ditangani oleh guru atau perlu melibatkan pihak atau ahli yang berkompeten. Nah, yang ketiga itu ada klarifikasi. Nah, dalam kegiatan ini tuh memilah-milah mana anak yang dengan gangguan emosi dan perilaku yang memerlukan penenang lebih lanjut dan mana yang langsung dapat mengikuti pendidikan khusus di dalam kelas. Nah, di sini juga ada yang keempat, yaitu perencanaan pembelajaran. Nah, penyusunan program pembelajaran yang diindividualisasikan sesuai dengan setiap jenis dan tingkat anak dengan gangguan emosional dan perilaku yang hasil diklarifikasi tadi. Nah, yang kelima itu pemantauan kemajuan belajar. Nah, pemantauan di sini itu mengetahui keberhasilan program pembelajaran dan kurun waktu tertentu yang berkaitan seperti diagnosa yang tidak tepat atau pelaksanaan program yang perlu diperbaiki lagi. Nah, di sini juga itu ada karakteristik tunalaras menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama itu ketidakmampuan untuk belajar yang bukan disebabkan oleh faktor internal atau alat indera maupun kesehatan. Nah, baik, di sini juga itu ada karakteristik anak dengan gangguan perilaku dan emosional, yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama ada inteligensi dan presentasi belajar. Nah, anak dengan gangguan ini memiliki inteligensi di bawah normal sekitaran 90 dan beberapa di atas big normal. Nah, yang kedua itu ada karakteristik sosial dan emosional. Nah, perilaku masalah ini merupakan masalah yang paling sering ditunjukkan oleh anak dengan gangguan emosi atau perilaku. Nah, perilaku tersebut ini contohnya seperti memukul, mengejek, berteriak, menolak untuk menurut perintah orang lain, menangis, merusak fasilitas atau memeras apa yang ada di sekitarnya. Nah, di sini juga jika anak mengalami frekuensi terlalu tinggi, maka anak akan mengalami gangguan. Nah, yang selanjutnya itu ada immature with Downs behaviorist internaling. Nah, dengan gangguan ini menunjukkan perilaku immature atau tidak matang atau kekanak-kanakan dan menarik diri. Mereka mengalami ketersaingan sosial, hanya mampu berteman ke beberapa teman, jarang bermain dengan orang yang seusianya, dan kurang memiliki keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk bersenang-senang. Nah, di situ juga tuh ada mereka tuh sering melamun, sering menghayal, dan mereka merasa ketakutan yang melampaui keadaan sebenarnya. Ciri perilaku anak dengan gangguan emosional yaitu memiliki 4. Yang pertama itu bersikap membangkang. Nah, bersikap membangkang di situ anak tidak mau diatur atau disuruh orang tua. Nah, cara mengatasinya mungkin dengan orang tua itu harus tahu kepada dirinya sendiri kenapa anak ini tidak mau menurut apa kata orang tua. Mungkin dengan itu juga anak itu tidak menurut orang tua itu dari orang tua memerintahnya, atau ada hal lainnya yang membuat anak tidak menurut dengan orang tua. Nah, di sini juga itu ada mudah terangsang emosinya mudah karena hati atau pikiran anak tersebut itu lagi mungkin tidak sinkron ya, dan dia tuh mudah tersinggung, jadinya dia mudah sekali untuk meluapkan amarahnya dan menjadikan barang tersebut itu bahan marah dia. Nah, di sini juga tuh ada sering melakukan tindakan agresif, merusak atau mengganggu. Nah, di sini tuh anak itu tuh selalu
melakukan tindakan merusak seperti merusak barang-barang atau fasilitas yang ada di sekolah maupun di rumah, dan mengganggu teman-teman yang ada di lingkungannya. Nah, selanjutnya juga ada sering bertindak melanggar norma sosial atau hukum. Nah, di sini juga itu kemungkinan anak tidak pernah berkata jujur dalam perkataan dan perbuatan, menghormati sesama manusia, tidak pernah mengganggu kenyamanan orang lain, atau tidak pernah mengembalikan hutang atau meminjam barang dari orang lain tapi tidak pernah memulangkannya. Nah, di sini juga ada yang strategi pendidikan anak dengan gangguan perilaku dan emosional atau tunalaras. Nah, dengan diselenggarakannya layanan pendidikan bagi anak tunalaras ini adalah untuk membantu anak didik menyandang perilaku sosial dan emosional agar mampu membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengalahkan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar untuk membangun serta mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja maupun mengikuti pendidikan selanjutnya. Nah, di sini juga itu ada beberapa bentuk layanan pendidikan untuk anak dengan gangguan emosional dan perilakunya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu layanan pendidikan seragen. Nah, dalam maksud dari pendidikan layanan seragen ini adalah menyelenggarakan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal. Nah, di sini juga ada layanan pendidikan terpadu atau terintegrasi. Nah, sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak untuk anak berkebutuhan khusus dengan gangguan emosional dan perilaku untuk belajar bersama anak dengan gangguan normal. Nah, sistem pendidikan integrasi ini bisa disebut juga dalam sistem pendidikan terpadu, yaitu sistem pendidikan yang membawa anak dengan gangguan emosional dan perilaku pendidikan yang membawa anak ke dalam suasana terpadu dengan anak-anak normal, yaitu dengan satu atap belajar dengan anak normal. Nah, di sini juga itu ada program inklusi anak dengan gangguan perilaku dan emosional atau tunalaras. Nah, pendidikan inklusi ini adalah salah satu modal pendidikan yang disarankan untuk berbagai tipe anak berkebutuhan khusus, tidak terkecuali anak tunalaras. Nah, pendidikan inklusi ini memiliki konsep kebutuhan terhadap perbedaan karakter pendidikan dan berusaha mengkoordinasi agar perbedaan karakter tersebut tidak mengganggu pelaksanaan pendidikan baik bagi anak tunalaras maupun peserta didik yang normal. Nah, sekolah inklusi ini merupakan sekolah reguler yang menerima siswa berkebutuhan khusus yang memiliki pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sang anak. Nah, di sini juga ada tujuan dari pendidikan inklusif menurut Balai Pengembangan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, yaitu yang pertama memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik kebutuhan khusus atau yang tidak memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Yang kedua itu mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik dengan kebutuhan khusus. Nah, yang ketiga ada membangun karakter nilai dan moral bagi semua peserta didik di sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Nah, di sini juga itu ada mengidentifikasikan karakter akomodatif pendidikan inklusif. Nah, yaitu ada 3. Yang pertama.
Nah, yang pertama itu ada pendidikan inklusif merekrut semua jenis siswa. Nah, pendidikan inklusif ini tidak berpihak pada homogenitas sekelompok siswa implikasi. Nah, adalah pendidikan inklusif tidak mengenal tes penyelenggaraan baik kemampuan akademik maupun non akademik, dan tidak mengeluarkan anak yang karena anak itu bermasalah atau bertingkah yang aneh. Nah, kalau sifat akomodatif itu adalah pendidikan inklusif bagi anak dengan tunalaras, bahwa pendidikan inklusif ini menyatakan akan menerima anak dengan gangguan tunalaras, menerima anak berkebutuhan khusus atau tunalaras ini masuk ke dalam bagiannya. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua itu ada pendidikan inklusif menghindari semua aspek negatif labeling. Nah, salah satu dampak dari labeling ini adalah muncul inferioritas bagi pihak yang diberi label negatif. Nah, dengan inferioritas akan mengganggu setiap aspek kehidupan mereka termasuk pendidikan. Nah, di sini juga itu ada pendidikan inklusif selaku melakukan cek atau balances, yaitu cek dan balances pada pendidikan inklusif juga sering dilakukan ketat dengan melibatkan pihak yang berkaitan dengan kepentingan siswa, yaitu orang tua siswa, masyarakat, komite sekolah, serta pada pihak yang terkait dengan karakteristik khusus. Nah, pendidikan tunalaras ini sangat penting juga dikaitkan dengan cek dan balance. Dalam konteks pendidikan tunalaras, cek dan balances sangat berarti peran sekolah sebagai penyediaan layanan pendidikan akan terbantu dengan kerjasama yang baik dengan orang tua siswa sebagai guru sekaligus diagnosis gangguan emosional dan perilaku anak di rumah.